And it goes a little something like Rancangan usaha pengolahan makanan awetan hewani. Anggota kelompok 1. Wahyuniatul Hasanah 2. Winda Setiawati 3. Windy Rizky Amalia 4. Yusna Husna Anggita 5. Zafitri Rizkawati. Beef jerky manji. Beef jerky manji adalah daging tanpa lemak yang dipotong tipis, dibumbui dengan saus asam, asin atau manis, dan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Tujuan kegiatan usaha 1. Mendapatkan keuntungan 2. Membuka lapangan kerja baru 3. Mampu memproduksi barang-barang keperluan penduduk setempat dan daerah sekitarnya secara lebih efisien dan lebih murah dibanding industri besar 4. Menciptakan peluang usaha yang luas namun dengan pembiayaan yang relatif murah 5. Mendorong proses desentralisasi interregional dan intraregional karena usaha kecil home industry dapat beralokasi di kota-kota kecil dan pedesaan. Profil usaha. Nama produk Beef Jerky Manji. Alamat Jalan Krakatau, Rawan Barat, Besuki, Situbondo. Nomor telepon 089 944 33824. Jenis usaha makanan awetan hewani. Online shop Instagram @beefjerky_manji. Facebook Manji Beef Jerky. Shopee Beef Jerky Manji_official. Lazada Beef Jerky Manji. Tokopedia Beef Jerky Manji_. A. Target pasar segala umur dari anak-anak hingga dewasa, terutama bagi para remaja sekolah atau mahasiswa mandiri yang membutuhkan makanan awetan hewani sebagai lauk pauk yang tahan lama, enak sekaligus murah. B. Strategi pemasaran 1. Ketahui target pemasaran 2. Optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media 3. Berkolaborasi dengan influencer 4. Menjalin hubungan baik dengan konsumen 5. Memilih tempat pemasaran yang strategis. Analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama yaitu strengths atau keunggulan produk. Keunggulan produk yang pertama ini yaitu dendeng memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, memiliki rasa yang lezat dan khas. Kedua yaitu dendeng memiliki kandungan air yang rendah sehingga memiliki daya simpan yang panjang dibandingkan dengan produk olahan daging yang lain. Analisis SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, bahan baku utama yaitu daging sapi, stabil di harga mahal, membuat dendeng membutuhkan modal yang tidak sedikit. Yang kedua yaitu calon konsumen menyesuaikan pembelian dengan budget. Analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunities atau peluang usaha. Yang pertama, banyak orang yang suka dengan olahan daging sehingga penjualannya cukup mudah. Yang kedua yaitu belum adanya penjual yang serupa di daerah Besuki karena untuk saat ini orang-orang masih buat sendiri ketika ada acara ataupun saat menginginkannya. Yang ketiga yaitu cara penjualan yang cukup mudah dengan dititipkan ke warung, tempat wisata ataupun tempat-tempat yang ramai pengunjung, serta bisa juga dijual secara online. Yang keempat yaitu dendeng merupakan makanan sehat dan bergizi. Analisis SWOT yang terakhir yaitu threats atau ancaman usaha. Yang pertama, harga daging sapi yang bisa kapan saja naik dan membuat biaya produksi bertambah. Yang kedua, konsumen yang mulai bosan olahan daging. Yang ketiga, banyaknya penjual atau pengusaha dendeng sapi luar daerah sehingga memiliki persaingan yang ketat. Proses produksi. Bahan 500 gram daging sapi, 2 batang serai memakan, 4 lembar daun salam, 4 cm lengkuas geprek, 3 sendok makan gula merah sisir halus, 5 sendok makan kecap manis, kaldu bubuk secukupnya, garam secukupnya, air secukupnya, bumbu 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 buah cabai merah, 3 butir kemiri, 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok teh lada. Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan dendeng. Pisau. Alat ini digunakan untuk mengiris daging menjadi irisan tipis.
Pisau yang digunakan hendaknya tajam, tipis, dan dari logam stainless steel. Pengantung daging. Alat ini digunakan untuk menggantung daging yang ukuran besar yang akan diiris. Talenan. Alat ini digunakan untuk mengeringkan irisan daging, kalau tidak digunting. Pengering. Alat ini digunakan untuk mengeringkan irisan daging. Pengering dapat berupa penjemur sederhana atau berupa alat pengering yang berbahan bakar, minyak, kayu bakar, atau arang, bertenaga listrik atau bertenaga cahaya matahari. Keranjang peniris. Alat ini digunakan untuk meniriskan daging setelah direndam dengan larutan garam. Penggiling bumbu. Alat ini digunakan untuk menggiling bumbu dendeng. Wajan. Alat ini digunakan untuk memasak daging dengan bumbu. Kulkas. Alat ini digunakan untuk menyimpan daging yang direndam di dalam larutan bumbu. Cara membuat: 1. Iris-iris daging sapi tipis-tipis searah dengan arah seratnya agar tidak mudah hancur ketika dipipihkan nanti. 2. Siapkan wajan, jangan dulu dipanaskan atau ditaruh di atas kompor. Masukkan irisan daging sapi serta semua bumbu mulai dari bumbu halus, serai, daun salam, lengkuas, gula merah, kecap manis, kaldu bubuk, dan garam. Aduk merata. 3. Tutup wajan dan diamkan daging yang sudah dibumbui di dalam wajan selama kurang lebih 30 menit untuk proses marinasi. Kemudian simpan dalam kulkas. 4. Setelah didiamkan, letakkan wajan di atas kompor dan nyalakan kompor dengan api kecil saja. Tunggu beberapa saat hingga wajan panas dan memanaskan daging. 5. Setelah wajan panas, aduk-aduk daging secara perlahan hingga daging berubah warna. Nantinya, daging yang sudah dibumbui akan mengeluarkan air dan minyak lemak ketika dipanaskan. Biarkan proses ini selama beberapa saat sampai semua air dan lemak yang terkandung pada daging keluar semuanya. 6. Tuangkan air secukupnya hingga hampir merendam daging. Tutuplah wajan dan masak daging hingga airnya menyusut. 7. Angkat daging dan tiriskan dari bumbunya. 8. Pukul-pukul potongan daging hingga gepeng atau pipih, tetapi jangan sampai hancur. Memipihkannya bisa dengan menggunakan ulekan, palu yang dibungkus plastik, atau pukulan khusus daging. 9. Tatalah daging yang sudah pipih di atas tempat, kemudian jemur di bawah terik matahari hingga kering atau menggunakan alat pengering. 10. Sesudah daging kering dan menjadi dendeng, kemudian dilanjutkan ke tahap pengemasan, berperan penting dalam pengawetan bahan pangan. Tujuan pengemasan yaitu mempertahankan produk agar tetap bersih, menghindari kerusakan fisik, serta menambah daya tarik.